beberapa detik, Priska langsung tahu bahwa dia adalah Daniel yang sebenarnya. Kamu... Priska sangat bersemangat, tapi dia melihat sekeliling, memaksakan diri untuk mengendalikan emosi, berpura-pura tenang dan berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" "Aku sangat baik. Aku menelponmu untuk memberitahumu bahwa perjanjian kita yang sebelumnya sudah bisa dijalankan. Tapi jangan mengkhawatirkan apapun. Lakukan saja sesuai pemikiranmu. Biarkan aku pikirkan lagi. Seharusnya ini adalah kesempatan terakhirmu untuk memutuskan masa depanmu. Pikirkanlah dengan baik. Sampai jumpa." Selesai bicara, Daniel menutup telepon. Priska memegang ponsel, hatinya sangat gelisah. Bruk. Tiba-tiba terdengar sebuah suara keras di dalam ruang kerja, diikuti dengan suara jeritan. Priska tahu bahwa ayahnya sedang menggunakan kekerasan untuk memaksa Billy berkompromi. Sekarang adalah saat-saat terpenting. Ayahnya sudah tidak punya waktu untuk menunda lagi, harus mengambil semua yang bisa diambil sebelum rapat direksi grup Wellen besok. Kalau tidak, saat Daniel kembali dan Lorenzo campur tangan, dia tidak akan mendapatkan apapun. Karena itu ia harus merencanakan semuanya dengan baik malam ini, dan putrinya juga merupakan bagian dari rencananya. Saat sedang berpikir, seorang pengawal tiba-tiba membuka pintu ruang kerja, menghampiri dan berkata, "Nona Priska, Presidir meminta Anda masuk." Saat melihat noda darah di sepatu kulit pengawal itu, Priska sedikit takut. Kedua kakinya lemas saat berdiri. Ayahnya jarang menggunakan kekerasan di rumah. Terakhir kali adalah 10 tahun yang lalu. Ayahnya membunuh ibu mereka di hadapan dia dan kakaknya. Dia tahu bahwa kalau tidak mematuhinya, dia juga akan berakhir seperti itu. Dia lebih tahu bahwa kalau dia terus menuruti keinginannya, maka kelak dia akan terus menjadi boneka. Dikendalikan olehnya, dia bisa mengirimnya ke ranjang siapapun yang dia inginkan, sama sekali tidak akan mempedulikan perasaannya. "Nona Priska." Pengawal itu bersuara lagi. Priska kembali ke akal sehatnya, segera berhenti berpikir, mengikutinya ke ruang kerja. Baru saja tiba di depan pintu, Priska tercengang. Ada 2 mayat tergeletak di lantai. Mereka adalah pengawal setia Billy. Keduanya sudah tidak bernapas, mati dengan sangat tragis. Sedangkan Billy, meskipun tidak terluka sama sekali, tapi tubuhnya dipenuhi darah pengawalnya, terbaring di lantai, membelalakan mata dengan ketakutan terus gemetar. Priska menunduk menutup mata, tidak berani melihat. "Priska, untuk apa berdiri di depan pintu? Cepat masuk." Samuel duduk di sofa, mengisap cerutu, memanggil Priska dengan menggunakan bahasa Korea. Suaranya ramah dan penuh kasih sayang, seperti seorang ayah yang lembut dan penyayang. Tapi Priska malah merinding, tidak berani melihatnya, hanya menarik nafas dalam-dalam, melangkahkan kaki dengan berat, berjalan masuk dengan hati-hati. Besok pagi, berangkat pukul 8.30. Pukul 9, tiba di kantor catatan sipil untuk mendaftar pernikahan. Samuel melirik Billy yang terbaring di lantai, lalu melihat Priska. "Tiba saatnya, akan ada wartawan yang ada menunggu di sana. Kalian sudah tahu bagaimana menghadapinya." "Tak tahu, Ayah." Priska seperti seekor hewan peliharaan yang patuh, mengangguk dengan takut, tidak berani bernafas. "Kamu sembuhkan aku dulu." Billy mengandalkan kemampuan terakhirnya bernegosiasi dengan Samuel. "Tadi aku sudah menandatangani surat perjanjian pengalihan saham. Mengapa kamu masih tidak memberikan penawarnya?" "Kamu bodoh!" Samuel berteriak dengan marah. "Aku sudah bilang, aku tidak meracunimu. Itu adalah taktik Tracy untuk mengadu domba." "Tidak mungkin.
Aku sudah memeriksa bahwa aku benar-benar diracuni. Billy sangat yakin. Selain itu, sekarang gejalaku semakin parah. Aku sudah bilang, itu adalah flu. Samuel sangat tidak sabar. Kamu ingin aku mengatakannya berapa kali? Meskipun kamu hanyalah sebuah boneka atau bidak, aku juga tidak akan meracunimu begitu cepat. Kalau mau, itu juga sekarang. Ucapan Samuel sangat jelas, sayangnya sekarang Billy sudah tidak bisa mendengarnya. Gejala flu-nya semakin parah, tubuhnya sangat tidak nyaman. Selain itu, tes darah di rumah sakit Kota Angin memastikan bahwa dia sudah diracuni. Saat itu dia langsung tercengang. Masih belum sempat mencari Samuel untuk menanyakan situasi jelasnya, dia malah sudah ditangkap oleh orang-orang Samuel. Kemudian keduanya berdebat. Samuel menjelaskan padanya, memintanya untuk menandatangani surat perjanjian pengalian saham. Dia menolak. Samuel menembak dan membunuh pengikutnya dengan keji di hadapannya. Serangkaian tindakan ini benar-benar membuat Billy tercengang. Dia tahu bahwa Samuel ambisius dan berniat buruk, tapi tidak disangka dia malah begitu gila. Sekarang bahkan tidak basa-basi, langsung menggunakan kekerasan. Jadi mana mungkin Billy bisa percaya pada ucapan Samuel lagi? Tanda tangan. Samuel mengerutkan kening, mendesak lagi. Setelah tanda tangan, kamu masih bisa mencari Percy Daniel dengan tenang. Kalau tidak, dia menunjuk kedua mayat di lantai dengan kaki. Terdapat cahaya dingin di sorot mata. Kamu tahu akibatnya. Billy menggetakkan gigi, memelototi Samuel. Kobaran amarahnya hampir menembak keluar dari mata. Ia mengepal tinju dengan sangat erat. Tapi dia tidak bertindak karena dia tidak tahu bahwa sekarang dia tidak bisa mengalahkan Samuel. Memang benar kalau tidak menandatanganinya, hari ini dia jangan harap bisa keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Karena itu Billy berusaha menahan amarah, mengambil pena dengan tangan yang penuh darah, menandatangani surat perjanjian pengalian saham dengan nama Daniel. Bagus sekali. Samuel tersenyum puas. Tidak sia-sia, sudah berlatih tanda tangan selama setengah tahun. Sekarang tanda tanganmu sama persis dengan milik Daniel. Billy tidak bicara, hanya memelototinya dengan marah. Bawa suamimu pergi beres-beres. Malam ini tinggal di sini. Samuel berkata pada Friska. Baik, ayah. Friska menjawab sambil menunduk lalu melihat Billy dengan tatapan dingin. Ayo pergi. Billy melihat kedua mayat itu, terdapat rasa bersalah di sorot matanya, tapi ia memalingkan wajah dengan cepat pergi bersama Friska. Pengawal dan pelayan yang berjaga di luar sama sekali tidak terkejut saat melihat Billy yang berlumuran darah, malah sudah terbiasa. Bahkan bibi pembersih juga hanya meliriknya dengan tenang lalu terus bekerja. Bisa dilihat bahwa hal-hal seperti ini sering terjadi di keluarga Amberson. Friska membawa Billy ke kamarnya, memerintahkan orang untuk memandikan dan mengganti pakaiannya, lalu dia sendiri duduk di sofa di ruang tamu kecil sambil minum anggur. Pada saat ini, suasana hati Friska sangat rumit, mempertimbangkan pro dan kontra, menilai situasi. Otaknya seperti sebuah kalkulator yang dengan sangat cepat menghitung konsekuensi dari dua pilihan. Sebenarnya mana yang benar? Keluar. Billy keluar dari kamar mandi, tubuhnya tetap dipenuhi aura permusuhan. Beberapa pelayan itu segera mundur sambil menunduk. Di kamar hanya tersisa Billy dan Friska. Billy membawa segelas anggur menghampirinya dengan perlahan-lahan. Suasana sangat berbahaya. Friska mengerutkan kening, bangkit dan hendak pergi, tapi Billy tiba-tiba menerkamnya seperti binatang buas, menekannya di sofa, menggetakkan gigi dan berteriak, ayahmu memintamu untuk menikah denganku, hanya ingin kamu mewarisi hartaku, lalu membiarkan aku mati keracunan. Aku beritahu, aku bukanlah orang yang lemah. Meskipun mati, aku juga akan menyeretmu. Selesai bicara, dia mencekik Friska dengan kuat. Sorot matanya dipenuhi dengan niat membunuh, benar-benar ingin mencekiknya sampai mati.
Friska berusaha melawan, tapi dia sama sekali tidak bisa melawan seorang pria kuat, sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Tepat di saat dia hampir kehabisan nafas, tiba-tiba tangannya yang panik menyentuh sesuatu, mengambil dan menghantamnya ke kepala Billy. Terdengar suara buk darah mengalir. Billy berteriak histeris terjatuh dari sofa. Friska memanfaatkan kesempatan untuk berdiri berlari keluar dengan panik. Tapi saat mengulurkan tangan untuk membuka pintu, dia menyadari bahwa pintu telah dikunci. Dia terkejut segera memukul pintu dan berteriak dengan marah. "Siapa di luar? Bukakan pintu untukku!" "Nona Friska, Tuan meminta Anda dan Presiden Daniel untuk istirahat lebih awal," pelayan berkata dengan hormat lalu pergi. "Buka pintu! Buka pintu!" Friska berteriak dengan histeris, sayangnya di luar tidak ada orang yang mempedulikannya. "Wanita jalang, beraninya memukulku!" Pada saat ini, Billy bangkit dari lantai, bergegas maju sambil menutupi dahinya yang berdarah, menarik rambut Friska, melemparnya ke ranjang, lalu melepas pakaian dan menindihnya. "Lepaskan aku! Lepaskan aku!" Friska berteriak dengan sangat panik melawan sekuat tenaga, tapi sayangnya tidak berguna sama sekali. Billy merenggut kesuciannya dengan sangat cepat, menguasai tubuhnya dengan liar, menghukumnya dengan membalas dendam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, bagaikan binatang buas yang menyerangnya sambil berteriak dengan marah. "Ayahmu sengaja menguncimu di kamar dengan sama denganku. Tujuannya adalah agar aku menidurimu. Apa kamu mengerti? Mengerti?" Billy melampiaskan semua kebenciannya terhadap Samuel pada Friska, sangat ingin membunuhnya. Awalnya Friska menangis gemetaran hingga akhirnya melihat langit-langit dengan tatapan kosong, juga tidak melawan lagi, berbaring di sana tidak bergerak sama sekali, seperti sebuah papan kayu yang disiksa olehnya sesuka hati. Hanya saja perasaan mati rasa di sorot matanya berangsur-angsur berubah menjadi kebencian yang mendalam. Dia membenci Billy, membenci ayahnya sendiri, membenci Tracy, membenci semua orang yang menyakitinya. Tracy bersin beberapa kali, tiba-tiba hatinya merasa tidak tenang, tapi dia tidak punya tenaga untuk memikirkannya. Sekarang hanya ingin segera menemukan Carlos. Sekarang Thomas dan Jasper membagi dua kelompok menuju rute masing-masing untuk mencari Carlos. Tracy mengikuti Thomas berharap bisa menemukan anaknya sebelum pukul 3 sore besok, tapi hujan sepanjang malam menghalangi rencana mereka lagi. Gerakan menjadi sangat sulit, progresnya juga tertunda. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, langit terang dalam sekejap mata. Sekelompok Thomas tidak menemukan apa-apa. Setelah memeriksa sebuah gudang terakhir, dia terpaksa kembali dengan kecewa. Tracy sangat lelah, tidak tidur selama beberapa hari, hampir pingsan saat menaiki mobil. Thomas segera meminta Annie dan dua pengawal mengantarnya pulang untuk beristirahat, karena selanjutnya ia masih harus memimpin rapat direksi. Tapi Tracy tidak tenang, bersikeras tetap mau tinggal di kota Juling untuk terus mencari Carlos. Thomas terpaksa meminta Annie untuk mengantarnya ke hotel lebih dulu. Tracy mandi air panas, berbaring di ranjang dan tertidur. Dia benar-benar kelelahan sampai hampir pingsan. Melihatnya seperti ini, Annie sangat sedih. Awalnya dia juga ingin tidur sebentar di sofa. Tepat pada saat ini ponselnya tiba-tiba bergetar. Dia bergegas ke kamar mandi untuk menjawabnya. "Halo Kak Naomi." "Di mana Nona Tracy?" "Nona Tracy kelelahan, baru saja tertidur." "Kalau begitu jangan mengganggunya, biarkan dia tidur dengan baik," Naomi berkata dengan tergesa-gesa. "Setelah dia bangun, beritahu dia bahwa aku membawa Rian ke kantor polisi. Sudah ada orang yang akan mengurus masalah perusahaan. Minta dia jangan cemas. Carilah Carlos dengan tenang." "Baik, aku mengerti." Annie mengangguk. "Jaga dia dengan baik."
Naomi berpesan lalu menutup telepon. Annie kembali ke kamar dengan membawa ponsel bersiap untuk terus menjaga Tracy. Saat ini terdengar suara ketukan pintu yang tergesa-gesa. Annie segera membuka pintu bertanya dengan suara rendah, "Ada apa?" "Sudah menemukan petunjuk," Heru berkata dengan semangat. "Ternyata dia sudah dibawa ke kota Bunaken, tidak berada di kota Yunling. Sekarang kami bersiap untuk pergi ke sana. Bagaimana dengan kalian?" Aku akan segera berganti pakaian dan berangkat." Annie belum sempat bicara, Tracy sudah bangun. "Kalian pergi dulu, kami segera menyusul." "Baik." Heru pergi dengan tergesa-gesa. "Nona Tracy, Anda tidak tidur sebentar lagi?" Annie melihat Tracy dengan sedih. "Kondisi tubuh Anda saat ini?" "Aku baik-baik saja." Tracy bangun dengan cepat dan berpakaian lalu pergi ke toilet untuk cuci muka. Annie segera mengikuti di belakang untuk melayaninya. Keduanya turun ke lantai bawah dengan cepat mengendarai mobil mengikuti rombongan Thomas. Dalam perjalanan, Tracy menelpon Thomas mengetahui bahwa Thomas sendiri yang menemukan petunjuk itu. Thomas sudah memberitahu Jasper tentang petunjuk itu. Jasper sedang memverifikasi. Pada saat yang sama, Thomas meminta orang-orangnya untuk pergi ke sana lebih dulu. Tracy merasa begitu juga baik. Kalau petunjuk di sana salah, Jasper juga bisa terus menyelidiki. Dengan dibagi menjadi 2 kelompok, setidaknya tidak akan ada yang terlewat. Selain itu, dia juga memang harus segera kembali ke kota Bunaken. Annie merasa sedih melihat Tracy memintanya untuk tidur di mobil sebentar, tapi Tracy tidak bisa tidur sama sekali. Sekarang sudah pukul 8.30 pagi. Kalau tebakannya benar, seharusnya Billy dan Friska sudah berangkat ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan. Para direksi juga sudah datang ke kota Bunaken satu persatu, bersiap untuk menghadiri rapat direksi sore nanti. Tidak tahu bagaimana kondisi Direktur Tony dan Paman Sanjaya, Tracy hampir mengabaikan masalah penting ini karena terus mencari Carlos tadi malam sampai sekarang. Dia segera menelpon Direktur Tony untuk menanyakan situasi saham. Direktur Tony berkata dengan putus asa, "Samuel sudah membeli 8% saham dan si bajingan Billy sudah mengalihkan semua 20% sahamnya pada Samuel. Sekarang Samuel memiliki 28% saham, menjadi pemegang saham terbesar grup Wellens. Seharusnya kabar ini akan diumumkan di rapat direksi sore nanti. Tracy, takutnya kita akan kalah." Tidak, kita tidak akan kalah. Tracy tidak menyerah. Masih ada waktu. Asalkan menemukan Carlos, maka aku bisa membawa Ryan ke kantor polisi untuk menuntut Billy dan mengungkap identitas aslinya. Begitu identitasnya terungkap, maka semua dokumen yang ditandatanganinya akan tidak berlaku. Iya, semoga bisa segera menemukan Carlos. Direktur Tony merangkul sedikit harapan. Tak peduli bagaimanapun, keselamatan anak adalah yang utama. Aku tahu. Tracy menutup telepon, perasaannya sangat tertekan. Annie segera memberitahunya tentang apa yang dikatakan Naomi di telepon tadi. Saat mendengarnya, Tracy merasa sedikit curiga. Naomi bilang, ada orang yang mengurus masalah perusahaan. Siapa? Aku juga tidak tahu. Aku tidak tanya, kata Annie. Di pihak polisi, kalau tidak ada bukti kuat, meskipun membawa Ryan pergi, itu juga tidak ada gunanya. Malah bisa membuat mereka menjadi waspada. Siapa yang menyuruhnya pergi? Aku tidak tahu. Annie tidak tahu apapun. Tracy sangat tidak tenang, segera menelpon Naomi, tapi panggilan terus tidak terhubung. Tapi Tracy tidak terlalu memikirkannya. Dia tahu bahwa Naomi tahu apa yang harus dilakukan. Tadi pagi Naomi menelpon karena takut dia akan khawatir. Pasti Daniel atau orang lain yang diam-diam menuntunnya.
Selain itu tidak ada gunanya juga kalau dia mengkhawatirkan masalah perusahaan sekarang. Hanya dengan menemukan Carlos barulah semuanya akan berbalik. Tracy menghela nafas melihat keluar jendela. Hujan masih turun. Dia bergumam dalam hatinya, semoga Tuhan memberkatinya agar segera menemukan Carlos. Juga berharap Daniel bisa kembali pada saat ini. Dia sangat membutuhkannya. Di dalam hutan, Dewi dibangunkan oleh bunyi dok. Dia membuka mata dengan linglung menemukan bahwa Daniel masih terus sedang berusaha duduk di sana. Serigala tua yang lumpuh melihatnya dengan cemas, ingin membantunya. Daniel malah berkata, "Jangan membantuku. Aku harus mengandalkan diri sendiri." Serigala tua mengerti ucapannya, berdiri di samping dan melihatnya, memangirkan gigi, terengah-engah mengibas ekor dengan cemas, mencoba melangkah maju beberapa kali tapi mundur lagi.